Kalau disampaikan jabal miskin, aktualnya di desa ini Kaya mendadak itu bisa dari warisan, jadi anaknya orang kaya, atau menang lotre. Tapi sebenarnya ada cara lain, yaitu ya pembebasan lahan. Simpelnya ada sebuah perusahaan atau dari instansi pemerintah yang akan mengerjakan sebuah proyek berskala besar di lahan milik masyarakat. Maka dari itu perusahaan harus membeli tanah mereka. Biasanya harga yang ditawarkan itu jauh lebih besar, berkali-kali lipat dibanding harga pasar. Tujuan pembebasan biasanya nggak jauh dari mengambil kekayaan alam seperti batu bara, nikel, emas, atau bisa juga untuk pembangunan infrastruktur seperti perluasan jalan dan gedung. Pada tahun 2021, perusahaan milik negara yaitu Pertamina ingin mendirikan salah satu anak cabangnya di Jawa Timur, tepatnya di Tuban, Desa Sumur Geneng. Mayoritas penduduk di sana bekerja sebagai petani dan jual beli hewan ternak. Jadi karena tanahnya itu dipakai untuk produksi dan bukan tanah nganggur, maka dari itu pihak Pertamina cukup kesulitan bernegosiasi dengan warga. Upaya seperti datang ke sawah tiap hari, membujuk warga, nego harga, hingga memberi tawaran pekerjaan pun dilakukan agar bersedia menjual lahan tersebut. Dan pada akhirnya kesepakatan pun terjadi. Untuk tiap meter lahan dihargai 400-600 ribu. Uang pembebasan yang diterima pun beragam, mulai dari 1 miliar sampai ada yang 30 miliar lebih. Sebagai orang normal pada umumnya, sebagian besar masyarakat yang dapat uang tersebut, mereka lebih mengutamakan kebutuhan dasar seperti perbaikan rumah, pendidikan anak, atau untuk modal usaha. Dan tidak sedikit juga orang pada berbondong-bondong ke dealer untuk membeli 1 atau 2 mobil sekaligus. Bahkan nih, ada yang beli walaupun belum bisa mengendarinya. Oke, sebenarnya konteks uang ini sudah masuk ke ranah pribadi sih. Mau dipakai untuk apa juga terserah yang punya, ya nggak sih? Pembebasan lahan itu udah biasa ya. Dibanding ini mungkin ada yang lebih besar baik nominal maupun luas pembebasannya. Tapi kok kenapa yang ini bisa viral banget ya? Mysterious new virus. Coronavirus. Sebenarnya ada beberapa alasan dan salah satu yang paling masuk akal tuh. Situasi di saat itu kan masih dalam tahun COVID nih, di mana banyak masyarakat kita yang terkena dampak PHK dan ekonomi masyarakat waktu itu sedang nggak baik-baik saja. Jadi sedikit exposure tentang sesuatu yang berlebihan, terlebih lagi soal uang, bakal cepet banget kesebar dan viral. 1 tahun setelah pembebasan, suasana di sana sebenarnya udah kondusif nih. Nggak sedikit juga masyarakat sekitar bisa bekerja di sana. Tapi ada lagi sebuah masalah yang muncul. Beredar info ada 3 orang berusia di atas 50 yang diterima bekerja di sana. Sedangkan batas usia maksimal seharusnya tuh di bawah itu. Karena merasa nggak adil, maka terjadilah demonstrasi. Yang dikabarkan media soal uang mereka sudah mulai habis sebenarnya nggak sepenuhnya salah. Tidak sedikit dari mereka yang perlu uang ganti lahan nih, sebenarnya udah dipergunakan untuk membeli seperti properti, lahan yang lebih luas di luar desa, ataupun penambahan modal usahanya masing-masing. Terus bagaimana dengan yang lainnya? Kenapa bisa sampai habis? Kan banyak tuh. Fenomena ini bisa disebut juga sudden wealth syndrome atau sindrom kaya mendadak. Bagi orang yang biasanya hidup sederhana dan tiba-tiba dapat duit banyak, mereka akan mengalami suatu kesulitan untuk mengambil sebuah keputusan finansial. Karena nih secara mental mereka belum siap untuk mengalami perubahan ekonomi yang cukup drastis ya. Maka bijaklah dengan keputusan yang akan Anda ambil. Lu tau nggak? Terbiasa punya duit itu aneh. Terbiasa punya Tadinya gue duit? nggak punya duit. Oh, Akhirnya gue punya duit. Bener nggak? Ketika gue punya duit, decision gue apa? Gue fokus bangun passive income atau gue bangun validasi hidup gue ya? Ini kan 2 pilihan nih. Bener nggak? validasi hidup tuh apa? Validasi hidup. Misalnya, gue udah punya duit lebih, gue upgrade mobil deh. Ya gue beli rumah lebih gede lagi deh. Supaya semua orang tahu Theo Derek nih, wah sekarang sultan. Dibanding gue bangun passive income kagak kelihatan. Iya orang mana tahu gue setahun dapat passive income misalnya ratusan juta, nggak kelihatan. Theo ya Theo aja. Ini kan buat orang yang dari menengah bawah krusial pak. Kita pengen validasi pak.
merubah mindset, habit, pola pikir, lingkungan, menengah ke bawah, itu butuh waktu berapa tahun menurut lu untuk detox? Sampai kosong, masukin lagi pola pikir orang kaya yang tadinya lu belum pernah alamin, dan lu harus adjust itu, dan itu takes time. Makanya gue bilang, kalau lu lahir dari keluarga yang sudah mengerti finansial, dan lu punya privilege, lu hajar all in, lu hajar leverage tinggi, lu naik roket, gue dukung. Karena kalau lu jatuh, lu ada safety net, dan kalau lu butuh resource, lu tinggal tanya sekitar lu. Tapi kalau orang kayak gue berubah kuadran, kita harus ubah mindset, ubah habit, ubah gaya hidup. Lu mau cepet-cepet, mati. Definitely mati.